warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Nah, selanjutnya kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, lebih baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Iya. Lalu, Hadir, Pak. Kurniawan, Hadir, Pak. Ramanda, Hadir. Sibli, lalu siapa? Nusril. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya masuk. Masuk Pak, masuk. Oke, baik, masuk semua ya hari ini. Ya, masuk. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak sudah menyiapkan tentang tabel yang Bapak buat ini. Nah, sebelumnya Bapak ini bertanya terlebih dahulu kepada Kurniawan. Ya, Pak. Nah, Kurniawan, Ya. apa yang Kurniawan ketahui tentang sejarah? Sejarah, Pak. Iya. Masa lalu. Nah, Kamanda? Kisah, Pak. Kisah Fernando? Kisah masa lampau. Kisah masa lampau. Oke. Oke. Sibli nggak ditanya, Pak. Oh, Sibli apa tentang sejarah sih yang Bapak ketahui? Mengenang apa yang seharusnya tadi kenal, Pak. Wadah, mantap. Nah, sejarah kan sudah di beberapa teman tadi sudah menjawabnya. Ada yang masa lalu, ada yang masa lampau dan masa yang sebelumnya ya. Nah, untuk apa motivasi pelajaran hari ini sebagai dari pertanyaan Bapak tadi, apabila kita belajar tentang sejarawan, apalagi tentang sejarawan Islam ini, kita dapat mengetahui tentang berbagai bidang tokoh dan keilmuan pada masa lalunya. Iya, Pak. Dan keilmuan pada bidang-bidang tertentunya. Nah, itulah motivasi pada hari ini. Dan selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Bapak harap kalian semua mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian bisa menjelaskan dan menerapkan, menelaah dan menganalisis tokoh ilmuwan pada masa dinasti Bani Umayyah ini. Nah, oke, sebelumnya saya minta untuk kalian amati dan kalian dengarkan. Bapak akan menjelaskan tentang bidang atau tokoh ilmuwan di sini. Nah, lihat tabelnya anak-anak. Di sini ada beberapa bidang dan tokoh di sini. Di sini ada 7 bidang ya. Dalam bidang fikih ini pada masa dinasti Umayyah itu ada 2 tokoh yang terpopuler ya. Ada 2 tokoh yang terpopuler. Yang pertama itu adanya Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi ini adalah pendiri mazhab Hanafi. Sedangkan Imam Malik ini adalah pendiri mazhab Maliki. Nah, oke, dan yang kedua itu adanya bidang tasawuf. Tasawuf ini dalam masa dinasti Umayyah ini ada 2 tokoh. Yang pertama itu Hasan Al-Basri. Nah, saya tanya kepada Ramanda, apakah Ramanda tahu dengan Hasan Al-Basri ini? Belum, Pak. Belum ya? Ya, Pak. Siapa Hasan Al-Basri ini? Dia seorang tokoh ilmuwan tasawuf, Pak. Tokoh orang ilmuwan tasawuf. Nah, yang kedua itu adanya Rabi'atul Adawiyah. Ya. Nah, sedangkan Rabi'atul Adawiyah ini adalah bidang tasawuf sufi atau sufi wanita yang pada masa dinasti Umayyah ini. Ya. Nah, dan yang ketiga ini adanya bidang hadis. Dalam bidang hadis ini pada masa dinasti Umayyah ini ada satu yang paling terkenal pada saat itu, yaitu Abu Hurairah. Nah, mungkin kalian sudah tahu dan mengenal siapa Abu Hurairah ini, yakni periwayatan hadis yang terbanyak pada zaman dinasti Bani Umayyah. Nah, selanjutnya itu pada bidang tafsir. Nah, bidang tafsir ini ada empat pada masa dinasti Umayyah ini yang menulis tafsir pada masa itu. Yang pertama itu adanya Abdullah bin Abbas. Nah, kelihatan nggak? Ya. Nah, yang kedua itu Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Jabir dan Al-Asmi dan Mujahid. Nah, mereka inilah tokoh dan peran pada masa dinasti Umayyah itu untuk disuruh oleh Umayyah untuk menulis tafsir Al-Quran pada saat itu. Nah, selanjutnya ada bidang bahasa dan sastra. Nah, bidang bahasa dan sastra ini ada 4 di sini. Yang pertama itu Qais bin Mulawah, Hasan bin Al-Basri, Jamil Al-Uzri, dan Ibnu Syihab Al-Zuhri. Nah, pada saat itu
pada saat itu pada dinasti Umayyah ini mereka inilah yang berperan pada sejarawan terdahulunya. Nah, mereka adalah sastrawan pada masa dinasti Umayyah ini. Tapi sebelum pada dinasti Umayyah ini ada sastrawan yang lebih banyak lagi. Nah, dan yang keenam ini adanya bidang sejarah dan tokoh ilmuwan bidang sejarah ini pada dinasti Umayyah ini adanya Ubay bin Syariah al-Jarumi dan Surah Abdi. Nah, pada sejarah ini mereka inilah yang disuruh oleh Umayyah untuk menulis tokoh-tokoh sejarawan sebelumnya sampai sejarahnya dinasti Umayyah ini. Nah, dan yang terakhir ini adanya bidang kedokteran. Bidang kedokteran ini pada dinasti Umayyah ini yang terpercaya itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zuri. Nah, dia inilah yang dipercayakan pada masa dinasti Umayyah ini untuk menjadi dokter pada saat itu. Dan sebelumnya itu, sebelum dinasti Umayyah ini ada dokter yang terkenal itu yang penemuan alat bedah pertama itu yaitu Ibnu Sina. Nah, dia adalah dokter yang paling terkenal sebelum dinasti Umayyah ini, penemuan bedah yang pertama kali. Nah, selanjutnya saya ajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang nama-nama kita tadi. Yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya. Nah, apa? Imam Hanafi tadi maksud apa Pak ya? Oh iya ya. Imam Hanafi ya? Iya Pak. Imam Hanafi ini adalah mazhabnya Hanafi. Nama lain dari Imam Hanafi ini adalah Abu Hanifah. Nah, digelar oleh Abu Hanifah namanya pada masa itu, atau pendiri mazhab Hanafi. Beliau inilah yang terpopuler di bidang fikih dan karya-karyanya banyak sekali yang menulisnya. Di antaranya nanti kalian coba gali ya. Ya Pak. Selebihnya kalian cari ya. Ya Pak. Nah, selanjutnya kan tadi saya sudah jelaskan ada beberapa bidang yang pertama tadi kan, fikih, tasawuf, hadis, tafsir, bahasa, sastra dan sejarah dan kedokteran. Nah, selanjutnya saya suruh kalian untuk mencari data tentang tokoh-tokoh dinasti Umayyah ini. Ya. Nanti kalian setelah itu kalian maju untuk menjelaskan di dalamnya lagi siapakah mereka ini dan bidang apakah mereka ini. Oke? Ya. Nanti ada salah satunya untuk menganalisis atau menelaah kembali. Ya. Nah, saya beri waktu 2 menit atau 3 menit untuk mencari data tentang masa dinasti Bani Umayyah ini. Silakan. 2-3 menit ya. Google. Cancel. Apa ya? Yang cepat ya. Ya Pak. 2-3 menit. Saya beri 2-3 menit untuk mencari data-data tentang dinasti Umayyah ini, siapakah mereka itu. Nah, Ya Pak. Ditulis ya Pak. ya boleh ditulis atau Oke, sudah? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Ramanda sudah? Sudah ketemu data-datanya? Sudah. Nah, selanjutnya saya minta kepada Kurniawan ya untuk maju ke depan terlebih dahulu menjelaskannya Ya Pak. apa yang Kurniawan tahu dan nanti saya tunjukkan kepada Ya Pak. Oke, Kurniawan jelaskan ya yang Kurniawan tahu tadi tentang siapa bidang fikih dan siapa saja namanya dan karya apa saja ya. Ya Pak. Coba sampaikan Kurniawan, silakan. Oke Pak, jadi pada masa dinasti Umayyah itu Pak ada pada bidang fikih itu ada 2 Pak tokoh ilmuwannya. Ya. Yang pertama Imam Hanafi dan kedua Imam Malik. Oke. Imam Hanafi ini memiliki 3 karya Pak. Kemudian Yang pertama karya yang pertama itu ada kitab
fikih al-akbar Pak. Oh, iya. Yang keduanya kitab al-alim wal al-mutalim al-mu'alim. Yang ketiga kitab al-musnad Pak, fikih al-akbar. Itulah ketiga karya Imam Hanafi Pak. Nah, Selanjutnya yang kedua itu karyanya Imam Malik Pak. Jadi Imam Malik ini merupakan seorang yang menetapkan sumber-sumber hukum dalam Quran Pak. oke. Ya Pak. Jadi yang kitab Imam Malik ini yang terkenal itu adalah Al-Muwatta Pak. Termasuk ya. Ya Pak. Jadi yang mana kitab Al-Muwatta ini mencakup Pak seluruh permasalahan fikih Pak. Oh iya. Ya, itulah Pak hanya yang Oke, perlu saya jelaskan Pak. terima kasih Pak Mas, jangan duduk. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kurniawan tentang bidang fikih ya, adanya Imam Malik dan Hanafi tadi ya. Dan ada juga karya-karya yang tertentu tadi ya. Ya Pak. Imam Hanafi ini ada 4 tadi, sedangkan Imam Malik ini ada 1 ya. Nah, saya minta satu orang untuk untuk menyimpulkannya kepada Ramanda, tolong menyimpulkan apa yang telah dijelaskan Kurniawan tadi. Ayo Ramanda, simpulkan. Ayo Pak Mas. Maju, ketutup baik Pak. Maju saja. Apa mau maju? Maju ini. Maju. Ini yang benar. Oke, maju. Yang mana? Baiklah Pak, saya akan menyimpulkan apa yang disampaikan Kurniawan tadi. Jadi dalam tokoh ilmuwan dalam bidang fikih itu Pak, yaitu yang pertama itu Imam Hanif. Imam Hanafi. Hanafi, oh iya Pak, Imam Hanafi. Namun dia memiliki karya-karya Pak. Oh, iya, Yang pertama karya. itu kitab fikih Al-Akbar. Al-Akbar ya. Nah, yang kedua itu karyanya itu kitab Al-Alim wa Al-Mu'alim. Oke. Dan yang ketiga itu kitab Al-Musnad fi fikih Al-Akbar. Nah, fikih Al-Akbar. Nah, yang kedua itu Imam Malik. Imam Malik. Nah, Imam Malik. Imam Malik itu yaitu yakni kitab yang mencakupi segala hal dalam masalah fikih. Nah, apa nama kitabnya Imam Malik itu? Karya Imam Malik itu siapa? Al-Muttaqin. Al-Muwatta. 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 Ulang Pak, Belum nanti ulangnya. Oke. Nah, terima kasih kepada Kurniawan dan Ramanda tadi karena sudah menyampaikan tentang Imam Hanafi dan Imam Malik tadi, dan saya jelaskan kembali bidang fikih ini kan Imam Hanafi ya, telah dijelaskan Kurniawan tadi dan Ramanda tadi kan, dan beliau ini memiliki empat karya-karya. Tiga ya. Tiga karya yang menonjol pada masa dinasti Umayyah tadi. Nah, Imam Malik ini ada 1 ya. Ada 1 yang menonjol pada dinasti Umayyah ini. Dan kitab-kitab mereka inilah yang mencakup segala fikih pada masa itu dan sampai sekarang ini. Dan mereka ini mengambil data-datanya ini, sedangkan Imam Hanafi ini lebih mencakup kepada rasio, tapi tidak lepas daripada hukum sumber Islam tadi, Al-Quran dan hadis. Nah, sama juga dari Imam Malik ini. Nah, karya mereka ini yang terpopuler pada saat itu sampai sekarang ini. Nah, selanjutnya itu tugas ya. Astagfirullah. Untuk penilaian hari ini, saya kasih penilaian ini. Kalian siapkan kertas selembar ya, selembar. Nah, untuk tugasnya saya minta kalian buat bidang fikih, siapa saja bidang fikih itu dan tokoh ilmuannya, siapa bidang tasawuf itu dan tokoh ilmuannya, dan hadis siapa saja ilmuannya. Boleh kan? Siapa? Kalian cari. Silakan kerjakan sekarang. Sekarang. Saya beri waktu 3 menit. Sudah dapat. Sekarang ya. Cuma 4 soal, 4 soal 4 menit. 1 soal 1 menit ya. Ya Pak. Jangan
soal. Cepat 4 menit. Satu soal 1 menit. Yang selesai kumpulkan. Semuanya Pak ya? Ya, semuanya pasangan. Sudah, Pak. Sudah. Kumpulkan yang sudah. Kumpulkan. Oke. Dibeli Pak dia ini. Oh, sudah. Udah Pak, dan di Kurniawan tadi Pak. Oke. Oke. Selanjutnya sebelum Bapak nilai dari jawaban-jawaban teman-teman tadi, Ya, Pak. Bapak ingin menyampaikan tugas minggu depan. Kalian buat tabel kayak gini ya. Ya, Pak. Kalian buat tabel kayak gini. Terus kalian hafalkan. Oh. Hafalkan untuk tugas minggu depan ini. Nah, untuk tugas minggu depan kalian buat tabel kayak Bapak ini. Misalnya ini siapa saja, fikih, tasawuf, hadis, tafsir, bahasa, sejarah dan kedokteran ini. Dan siapa saja nama tokoh-tokoh keilmuannya ya. Dan tolong untuk dihafalkan ini tugas minggu depan ini. Tugas minggu depan. Nah, saya periksa dulu. Oke. Kurniawan, tolong. Ya. Ini semuanya betul ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, pilih, Pak. Jangan lupa ya. Ya, Pak. Untuk minggu depan dihafal ya. Nah, untuk minggu depannya, rencana pembelajaran minggu depannya itu kita itu sudah menghadapi UAS. Karena mata pelajaran hari ini adalah mata pelajaran terakhir. Nah, jadi tugas minggu depannya itu untuk menghafal ini untuk tambahan UAS kita nanti ya. Nah, tidak banyak cuma 7 ini, masa nggak hafal ini. Nah, ini sebagai tugas tambahan pada UAS nanti. Nah, untuk kesimpulannya pada hari ini, Bapak ulang terlebih dahulu tokoh ilmuwan pada masa dinasti Umayyah ini. Dan pertama itu tadi kan sudah dijelaskan beberapa tadi kan oleh Kurniawan dan Ramadhan. Nah, saya Bapak sampaikan lagi bidang fikih ini kan adanya Imam Hanafi. Nah, yang kedua itu Imam Malik. Kan tadi sudah dijelaskan siapa Imam Hanafi ini kan? Ya, Pak. Sendiri mazhab Rapi. Nah, sedangkan Imam Malik ini pilih mazhab apa? Imam Malik. Nah, dan yang kedua itu adanya bidang tasawuf. Bidang tasawuf ini yang terpopuler itu ada Hasan al-Basri dan Hasan al-Basri ini adalah pendiri tasawuf Hasan al-Basri. Sedangkan Rabi'atul Adawiyah ini tasawuf pada kalangan wanita, sufi pada kalangan wanita. Nah, hadis ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini periwayatan hadis yang terbanyak pada masa dinasti Umayyah. Karya hadisnya itu sekitar 5.300 hadis yang diriwayatkan pada masa dinasti Umayyah ini. Dan yang ketiga itu bidang tafsir. Bidang tafsir ini adalah ada 4: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Jabir, dan Al-Hasan dan Mujahid. Nah, mereka inilah yang disuruh pada saat itu untuk mengumpulkan dan menafsirkan Al-Quran pada saat itu. Dan yang kelima adanya bahasa dan sastra. Sedangkan dalam bahasa sastra ini ada 4: Qais bin Mulawah, Hasan al-Basri, Jamil al-Huzri, dan Ibnu Syihab al-Zuhri. Mereka inilah sastrawan-sastrawan pada masa dinasti Umayyah ini. Dan yang paling tercolok pada saat itu yaitu yang berjudul karya sastrawan itu adalah Laila Majnun. Mereka ini sastra yang paling terkenal itu adalah Laila Majnun pada masa dinasti Umayyah ini. Dan yang keenam itu sejarawan. Sejarah ini pada masa itu adalah Ubay bin Syariah al-Jurhumi, Suharat dan Abdi. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini, mereka berdua inilah yang disuruh pada saat itu untuk mencatat atau menulis dan mencari data-data tentang sejarawan-sejarah masa lalu dan sampai sejarah dinasti Bani Umayyah. Nah, dan yang terakhir nih, bidang kedokteran tadi. Bidang kedokteran tadi adanya Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Nah, beliau inilah yang dipercayakan pada masa dinasti Umayyah untuk menjadi seorang dokter. Dan karyanya yang paling banyak itu sekitar 30 juz karya keilmuannya. Karya di bidang kedokterannya, bidang kesehatannya 30 juz. Nah, sebelumnya ini ada juga karya sastra yang tadi yang terpopuler tadi Ibnu Sina tadi penemuan alat bedah. Tapi sebelum dinasti Umayyah ini. Nah,
hanya mungkin penjelasan tadi untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini. Ya Pak. Dan jangan lupa minggu depan tadi untuk dilaporkan ya. Ya Pak. Oke. Mengenai waktu sudah siang. Sebelumnya untuk menutup pembelajaran kita ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada pertemuan tolong didoakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, mungkin ini pertemuan kita pada hari ini cukup ya. Jangan lupa tadi tugasnya minggu depan dan kita akan menghadapi UAS. Ya, Nah, Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.